The other good brother stayed on the farm to worky, worky. Other good brother stayed on the farm to worky, worky. Greedy brother spent his money, money. He was the prodigal son. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini kakak Budi ditemani oleh kakak Sisi. Baik adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita akan masuk dalam ibadah online. Adik-adik yang ada di rumah dimanapun saja berada, semuanya duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan, untuk masuk dalam ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Baik adik-adik, saya mengajak adik-adik yang ada di rumah dan di mana saja berada, kita berdiri, kita menyanyikan satu buah lagu, yaitu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua yang mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kita ulangi sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua yang mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Iya, terima kasih adik-adik. Kita masih tetap berdiri, kita akan berdoa. Kita mau berdoa menghadap Tuhan untuk senantiasa menyertai ibadah kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kehidupan kami anak-anak-Mu dari malam hari hingga pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Ya Bapakku yang baik, walaupun saat ini kami boleh beribadah hanya di rumah kami masing-masing, namun kasih-Mu begitu nyata bagi kami semua, hingga kami boleh melaksanakan ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan, kami mohon Engkau senantiasa memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Bapakku yang baik, kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik yang ada di rumah dan di mana saja berada, silakan duduk kembali. Ya, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Ibu Pendeta Deborah Tikwam Pulembang. Saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu, Firman Tuhan ada di hatiku. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita ulang lagi satu kali. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam kelas balita dan anak kecil. Sekarang tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah kalau begitu kita semua duduk tenang ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami kembali boleh bersama-sama menyelenggarakan ibadah hari Minggu
kebaktian anak dan remaja. Saat ini firman-Mu akan kami baca dan kami dengar. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mempraktekannya, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, karena kami pun boleh menindaklanjuti firman-Mu dalam sepanjang hari hidup kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami, dan bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 hingga ayat yang ke-24. Ibu Pendeta ulangi, Lukas pasal 15 ayat 11 hingga ayat yang ke-24. Judul bacaan kita adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Firman Tuhan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepada bapaknya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya, amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, siapa di antara kalian yang sudah pernah melihat babi di dalam kandang? Kalau kita pergi ke kampung, misalnya ke Toraja, kita bisa melihat ya babi di dalam kandang. Biasanya karena dia makan makanan yang disiapkan oleh tuannya, kadangkala mulutnya kotor dan kandangnya kotor, ya. Kalau lama tidak dibersihkan, maka pasti akan tercium bau yang membuat kita menjadi jijik dan semacamnya. Nah, pernahkah anak-anakku membayangkan untuk kerja memelihara babi? Ya, kalau ada orang di antara kita yang mau jadi pekerja babi, dia harus sabar, dia harus tekun, dia harus rajin memandikan babinya supaya babinya itu tetap sehat dan bersih. Nah, sekarang firman Tuhan juga sudah kita baca dan dengar, di mana
firman Tuhan ini berbicara tentang ada seorang bapak yang punya 2 orang anak. Kita sebut saja si sulung dan si bungsu, ya. Lalu si bungsu ini bilang sama bapaknya, "Pak, saya minta harta yang menjadi milikku, yang menjadi bagianku." Nah, biasanya kalau ada harta orang tua yang diwariskan kepada anaknya, makanya kalau dia 2 bersaudara, si sulung itu biasanya dapat lebih banyak. Dia misalnya dapat 2/3. Nah, kalau si bungsu dapat 1/3. Itu kalau ayahnya sudah meninggal. Tapi kalau ayahnya masih hidup kemudian ada anak-anak yang minta warisan, maka pasti nilainya lebih kurang lagi. Lalu kalau ada yang sudah minta harta sama orang tuanya, lalu hartanya habis, dia nggak boleh lagi minta atau menuntut supaya dikasih harta lagi, nggak bisa. Karena dia sudah meminta harta warisan ketika ayahnya masih hidup. Nah, anakku yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang menjadi permintaan si bungsu, supaya dia diberi harta oleh ayahnya. Maka ayahnya pun memberikan harta yang menjadi milik si bungsu itu. Lalu apa yang terjadi? Ternyata anak bungsu pergi ke negeri yang jauh. Dan di tempat yang ia tuju ternyata harta yang diberikan oleh ayahnya dihambur-hamburkan, ya. Anak bungsu kemudian berfoya-foya dengan harta yang diberikan oleh ayahnya. Dia tidak menabung, dia tidak simpan duitnya, hartanya, tapi justru dihabiskan. Dihabiskan untuk hidup berfoya-foya. Akhirnya harta anak bungsu ini pun habis, dia mulai melarat. Dan ternyata negeri tempat dia tinggal saat itu mengalami bencana, kelaparan. Ya, musim kemarau yang berkepanjangan. Akhirnya dia merasa lapar. Tapi dia sudah nggak punya duit, dia sudah nggak punya harta, sehingga dia mengambil keputusan untuk bekerja. Dan apa pekerjaannya? Ternyata pekerjaan si bungsu adalah menjaga babi. Waktu itu dia rasa lapar lagi, lalu dia kemudian melihat, wih, ada ampas yang biasa dijadikan makanan babi. Saking laparnya anak bungsu ini mau memakan makanannya babi. Tapi sayang sekali, tidak ada seorang pun yang memperbolehkan dia untuk mengambil ampas makanan babi itu. Kasihan sekali ya. Dia lapar, mau makan makanan babi nggak bisa juga. Saat itu dia menangis dan dia berpikir si bungsu ini, sekarang bapak saya tinggal beserta dengan karyawannya, beserta dengan anak buahnya. Ada banyak orang yang tinggal di rumah bapak saya yang hidupnya berkelimpahan, makanannya berkelimpahan. Sementara saya di sini, saya nggak punya siapa-siapa. Saya nggak bisa makan, saya lapar. Nah, begitu pikirannya si bungsu. Lalu si bungsu bilang, ya lebih baik saya pergi kembali ke rumah bapakku. Tapi kalau saya ke rumah bapak, pasti saya tidak bisa menjadi anak seperti sebelumnya. Karena saya sudah mengambil warisanku, saya sudah mengambil yang menjadi hak milikku. Tapi nggak apa-apa, biar saya ke sana, saya menjadi orang upahan bapak saya. Biar saya bekerja dan saya diupah, saya diberi gaji oleh bapak saya. Lalu anak bungsu ini pun kemudian menempuh perjalanan, berjalan dan terus berjalan menuju kembali ke rumah ayahnya, ke rumah bapaknya. Dari jauh bapaknya melihat, wah kasihan sekali itu anakku si bungsu. Pakaiannya udah compang-camping, penampilannya sudah morat-marit, sudah tidak seperti yang dulu lagi. Akhirnya ayahnya merasa terenyuh, ayahnya merasa iba. Lalu ketika anaknya menghampiri dia, dipeluk dan dirangkullah anak bungsunya itu. Dan semua orang bersuka cita. Ayahnya lalu menyuruh bawahannya
menyuruh anak buahnya mempersiapkan jubah, mempersiapkan cincin, mempersiapkan sepatu untuk anak bungsu yang kembali ini, karena mereka bersukaria. Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan juga mengasihi kita. Tuhan juga mengampuni kita kalau kita anak-anaknya sungguh-sungguh mau mengakui segala dosa dan salah kita. Dan kita pun berjanji, berdoa sama Tuhan supaya kita tidak lagi mengulangi dosa dan kesalahan kita. Seperti itu jugalah Bapa yang menerima kembali si bungsu anaknya. Karena dia menyatakan pertobatan, karena dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka ia diterima dengan penuh sukacita. Dan kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, ya, ketika kita mengakui dosa kita, kita berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan kita yang sama untuk kedua kalinya, maka cerita ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa kita pun diminta oleh Tuhan untuk mengampuni teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang juga pernah menyakiti kita, yang pernah melukai kita. Sehingga kalau Allah berkenan mengampuni kita, maka kita pun hendaknya mengampuni orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita. Inilah makna yang bisa kita peroleh dari cerita kita saat ini, Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24, perumpamaan tentang anak yang hilang. Amin. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Ibu Pendeta, yang dimana menceritakan seorang anak bungsu yang pergi dan akhirnya dia kembali, dia sudah mengakui segala kesalahan yang sudah diperbuat. Bapa yang di surga senantiasa menunggu bagi anak-anaknya yang mau datang kepadanya. Ada sebuah lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama, yaitu Anak Bungsu. Anak bungsu pergi ke negeri seberang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ya, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari kita persiapkan persembahan syukur kita lipat, kita rapikan, karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian, yaitu Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ayo, lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari apa? Ya, bunga di padang, oh Yesusku. Satu kali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ayo, lebih indah dari apa adik-adik? Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang,
oh Yesusku. Mari kita sama-sama satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu mengasihi kami, saat ini kembali kami datang kepadamu. Kami mengakui segala kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang melimpah atas diri dan hidup kami. Sekarang ini, ya Bapa, firman-Mu telah kami renungkan bersama-sama. Kami mohon Tuhan, Engkau mampukan kami untuk sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Untuk selalu berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan mengubahkan kami, sehingga kami tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Melalui perumpamaan yang menjadi cerita kami saat ini, kami pun diajarkan untuk mau mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kami, yang pernah melukai kami, yang pernah berbuat jahat terhadap kami, sehingga kami pun boleh mempraktekkan arti dan makna dari cerita firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Ya Allah Bapa kami ada dalam kerajaan sorga, kami juga bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami boleh bekerja sama dengan kakak-kakak pembimbing kami di Gereja POK Jemaat Laheroi. Tuhan tetap memberikan kesehatan, semangat dan sukacita serta ketekunan, sehingga rekaman ibadah kebaktian anak dan remaja, baik itu anak balita dan anak kecil dan juga anak besar dan remaja, semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah anak-anak kami sehingga mereka tekun dalam pelajaran, tekun berdoa, tekun membaca firman Tuhan, sehingga anak-anak kami di Gereja POK Laheroi ini boleh bertumbuh ke arah hidup yang diperkenankan Tuhan, dan ketika mereka dewasa, anak-anak kami boleh menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan gereja, dan tentu saja menjadi kebanggaan Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa kepadamu untuk orang tua kami yang mencari nafkah. Tuhan jauhkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, termasuk pandemi virus corona, sehingga mereka tetap boleh menjalani kehidupannya bersama-sama dengan kami, dan kami boleh bersuka cita, bersyukur dan berterima kasih hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin ada dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan, Engkau berkenan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Teman-teman kami yang berulang tahun, Tuhan juga hadir sebagai sahabat yang menyempurnakan sukacita dan kegembiraan mereka, sehingga kami pun tetap boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Allah Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami juga telah memberikan persembahan syukur kami melalui pundi yang telah dipersiapkan di rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati persembahan yang dikumpulkan sehingga dapat digunakan untuk menyebarluaskan isi firman Tuhan, sehingga kami pun semakin menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran hanya kepadamu. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, berkati pemerintah kami sampai kepada Bupati, bahkan pemerintah yang paling kecil sekalipun. Semoga dengan hikmat Tuhan boleh membimbing kami, boleh memerintah kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat yang kami sampaikan kepadamu. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami, dan sempurnakanlah doa syafaat yang kami sampaikan kepadamu, karena kami berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua yang ada di rumah dan di mana saja berada, kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu buah lagu, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang,
Aku tak mau berdusta, aku anak terang. Tuhan yang Tuhan perintah, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, saatnya sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, baik adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.